adalah pasti sudah kenal semuanya, adalah Bapak Erwin Parengkuan. Pak Erwin Parengkuan adalah Certified Professional Coach, Founder and Managing Director of Talking. Pak Erwin, apa kabar Pak Erwin? Dokter tahu atau lihat bahwa di dalam komunikasi ada 3 dampak besar. Kata-kata, suara, dan visual. Visual ini dibagi 2, yaitu penampilan atau total look dan bahasa tubuh. Kalau kita lihat secara komposisi, kata-kata memberikan dampak paling kecil, setara dengan penampilan. Suara memberikan dampak 20%. Dan bahasa tubuh memberikan dampak paling besar. Perubahan dalam konteks seseorang menilai orang lain. Kalau teori Mehrabian hanya bilang body language, saya kemudian memasukkan ada penampilan di situ yang menjadi parameter penting juga dalam kita berinteraksi dengan siapapun, termasuk dengan pasien dokter. Kenapa? Karena visual, istilah don't judge the book by its cover sudah berbeda. Kalau sekarang, yes, we judge the book by its cover. Apa yang kita lihat pertama kali dari seseorang? Para dokter, dari piramida ini kita bisa melihat, yes, indera penglihatan kita memberikan dampak paling besar, termasuk penampilan. Tentukanlah gaya penampilanmu, mau gaya modern, klasik, atau edgy. Ini cuma 10%, tapi kata-kata ini dapat membuat orang untuk melakukan sebuah tindakan, atau simply is a call to action. Tapi kata-kata dok, kata-kata itu sangat erat hubungannya dengan diksi atau kosakata. Semakin banyak kita mempunyai similarity atau synonyms dalam kosakata, kita akan dengan mudah mentransfer informasi yang akan kita sampaikan. Erat hubungannya dengan bagaimana transfer informasi dari komunikator ke komunikan. Nah, ini harus disesuaikan dengan kosakata yang dimiliki oleh setiap individu. Artinya, dok, Anda harus punya kemampuan yang cepat untuk melakukan mapping dan profiling. Mapping, kita mapping. Oh, ini kayaknya pasiennya well educated. Oh, ini pasiennya kayaknya belum. Kayaknya kelihatannya penampilannya sangat sederhana. Artinya, kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran dari kata kunci mapping and profiling. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menerjemahkan kata demi kata yang kita sampaikan. Berhubungan dengan sebuah struktur. Ada opening, content, dan closing. Di sini sudah saya jelaskan, ada 10% opening, ada 70% content, dan 20% closing. Opening is an open door. Ketika kita mulai berinteraksi dengan pasien, alangkah baiknya ada opening di sana. Karena opening adalah engagement. Artinya antara yang kita tampilkan dengan yang diterima oleh orang lain itu sama hasilnya, servisnya sama, impact-nya sama, kemudian sudah pasti seseorang akan menjadi a market leader. Nah, ini adalah salah satu urutan-urutan bagaimana caranya agar kita terus dapat membangun hubungan yang baik, yang meaningful dengan setiap pasien kita. Soal komunikasi, dok, komunikasi itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana lawan bicara menangkap apa yang Anda sampaikan. Berarti ini berhubungan dengan 5 indera manusia. 5 indera manusia, pertama indera penglihatan. Kalau indera penglihatan tadi berhubungan dengan visual, yang dilihat adalah penampilan dan juga gestur, termasuk bahasa tubuh. Indera penglihatan atau visual memberikan dampak tadi 70%. Indera kedua yang digunakan manusia adalah auditori. Ada banyak juga atau beberapa orang yang lebih auditori dibanding lebih visual. Sehingga ada cara dalam menyampaikan kata, termasuk intonasi, yang perlu kita sesuaikan. Dan dampak dari voice itu 20%. Nah, ada satu lagi indera manusia yang justru menurut saya lebih lama bertahan di dalam diri seseorang, yaitu kinestetik. Kinestetik adalah rasa. Nah, rasa ini yang selalu kemudian akan tertinggal lebih lama dibanding indera penglihatan atau auditori. Soal komunikasi, dok,
Komunikasi itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana lawan bicara menangkap apa yang Anda sampaikan. Berarti ini berhubungan dengan 5 indera manusia. 5 indera manusia, pertama indera penglihatan. Kalau indera penglihatan tadi berhubungan dengan visual, yang dilihat adalah penampilan dan juga gestur, termasuk bahasa tubuh. Indera penglihatan atau visual memberikan dampak tadi 70%. Indera kedua yang digunakan manusia adalah auditori. Ada banyak juga atau beberapa orang yang lebih auditori dibanding lebih visual. Sehingga ada cara dalam menyampaikan kata termasuk intonasi yang perlu kita sesuaikan. Dan dampak dari voice itu 20%. Nah, ada satu lagi indera manusia yang justru menurut saya lebih lama bertahan di dalam diri seseorang, yaitu kinestetik. Kinestetik adalah rasa. Nah, rasa ini yang selalu kemudian akan tertinggal lebih lama dibanding indera penglihatan atau auditori. Oleh kelamaan, karena cuma 10%, bagaimana kita membangun koneksi dan juga engagement, as well as meaningful engagement, konten, struktur, dan juga penutup. Slide selanjutnya, saya sudah menciptakan sebuah akronim yaitu GISI atau GISI. Terdiri dari greetings, introduction, storytelling, and interaction. Nah, dalam konteks praktek, tentu tidak mungkin kita melakukan storytelling. Ini biasanya digunakan dalam konteks komunikasi pada umumnya. Jadi dokter bisa memilih mana yang paling relevan. Jadi kata kuncinya adalah relevansi di dalam menyampaikan komponen yang ada di opening. Apakah saya perlu greetings? Tentu perlu. Apakah saya perlu interaction? Tentu perlu. Apakah saya perlu introduction? Tidak perlu, karena pasien datang ke ruang dokter sudah tahu dokter mana yang mau diajak bicara. Jadi para dokter sekalian, 10% in the opening is not mandatory, it really depend on the situation and who is your audience. Kemudian kita pindah 3 urutan, yaitu what, so, dan now. What, kita perlu menjelaskan ini penyakit apa yang diderita oleh pasien kita. What, define the what. Kalau dokter ngomongin istilah asing pun yang tidak familiar, you have to be able to define the what. Define the what menjelaskan sehingga lawan bicara menangkap isi atau konten atau makna dari kata-kata yang dokter sampaikan. Setelah itu kita explore. Yang kita explore adalah sangat banyak dan besar. Berhubungan dengan pengetahuan dokter dan kemampuan dokter untuk menjelaskan secara runut. Jadi ada banyak sekali pendekatan-pendekatan di dalam konten, khususnya di bagian so. Ada pendekatan sebab akibat, ada pendekatan problem solution, ada pendekatan numerical. Contoh pendekatan numerical, 3 hal yang dapat membuat ibu bisa punya proses ABCD. Menyebutkan total angka di depan akan membuat lawan bicara tercuri perhatiannya. Itu pendekatan numerical. Ada lagi pendekatan teori praktek. Secara teori penyakit ibu tuh gini. Tapi prakteknya biasanya belum tentu karena tergantung soal genetik misalnya gitu. Nah, ada lagi pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis tentu akan menyinggung secara psikologis. Wah, ibu sehat sekali hari ini. Wah, ibu cerah sekali hari ini. Nah, ini akan membantu seseorang merasa lebih comfortable, merasa lebih dihargai karena kita menggunakan pendekatan psikologis. Atau pendekatan, yaitu pendekatan yang disebut pendekatan akronim. Kita kalau ingin menyampaikan sebuah pesan, ternyata pesan yang kita sampaikan itu lebih dari 3, di mana manusia tidak bisa mengingat 3 pesan sekaligus, atau lebih 4 pesan sekaligus di saat yang bersamaan, dokter harus mengganti 4 komponen key message dari dokter dengan pendekatan akronim. Sama seperti tadi saya membuat GISI untuk insight dalam opening. Dokter pasti masih ingat G-nya apa, I-nya apa, S-nya apa, I-nya apa. Atau mungkin dokter lupa. Tapi setidaknya dengan saya membuat akronim, dokter tahu ada 4 komponen di dalam opening. Nah, ini adalah salah satu manfaat-manfaat
di dalam konten, khususnya di dalam show yang perlu kita explore. Dan di dalam kemampuan kita mengeksplorasi show, berisi juga komponen yang berhubungan dengan data dan feeling. Misalnya dokter menyampaikan angka, data. Nah, data itu tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus digabungkan dengan feeling. Misalnya contoh, kalau saya mengambil contoh ya, bahwa laut kita sudah semakin tercemar, dan setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik yang terurai ke lautan. Begitu saya menyebutkan ada 8 juta ton sampah plastik yang terurai ke lautan, dokter kemudian akan menangkap data. 8 juta ton. Nah, ini belum maksimal untuk membuat lawan bicara mengerti maksudnya. Karena kalau data hanya disampaikan begitu saja, itu tidak ada connection. Sehingga yang perlu kita tambahkan adalah feelingnya. Coba bayangkan, 8 juta ton itu kalau dipindahkan ke laut, itu besarnya 11 kali Pulau Jawa. Bayangkan, 11 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa itu berapa besar ya luasnya? Misalnya luasnya adalah 100.000 kilometer. Dikali 11. Dan bayangkan, di lautan itu semua plastik akan mengambang. Sehingga dia akan sangat luas 11 kali Pulau Jawa. Can you imagine that? Nah, gabungan antara data dan feeling ini akan menghasilkan a call to action. Nah, a call to action yang saya maksud di dalam konten adalah now. Jadi sekarang, Ibu, Bapak, jangan lupa. Sekarang ini ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membereskan penyakit Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa ini. Kedua, dan ketiga. Itu adalah muatan di dalam what, so, dan now. Berikutnya, summary, recap, dan punchline. Summary adalah menyebutkan kembali poin-poin penting yang tadi kita sampaikan di konten, khususnya di show, pasien dapat mengerti betul kalimat yang tadi sudah dipaparkan di konten. Ini belum cukup. Dokter perlu membungkusnya dengan recap atau menyimpulkan. Menyimpulkan artinya kita meng-underline, emphasizing the whole meaning yang sudah ada di summary. Untuk apa? Untuk membuat pasien lebih paham. Dan kemudian kita kasih kalimat penutup. Tenang Bu, penyakitnya pasti sembuh. Asal Ibu ikutin saran-saran yang tadi sudah saya sampaikan. Suara kita yang kita tampilkan tadi memberikan dampak 20%. Nah, di sini di dalam slide ada tiga H ya. Head, heart, and hand. Head adalah data, heart adalah connection, feeling, dan hand adalah a call to action. 3 komponen ini akan dapat membantu sebuah meaningful engagement. Misalnya pasien dokter adalah lebih feeling, tentu kita akan lebih banyak berbicara dari sisi feeling. Kalau pasien dokter adalah lebih scientific orangnya dan sangat data, kita masuknya lewat data. Yang kemudian kita tambahkan terdiri dari 3 komponen, yaitu jeda, artikulasi, dan penekanan. Jeda, artikulasi, dan penekanan. Jeda itu membantu seseorang untuk mencerna kata demi kata yang kita sampaikan. Dan jangan lupa loh dok, kita terlihat lebih menarik karena membuat pasien penasaran. Jeda juga membuat kita terlihat punya kendali diri yang baik. Dan jeda menghilangkan yang banyak. Nah, artikulasi adalah membuka rongga mulut sedikit lebih lebar. Ketika seseorang menyampaikan suaranya dengan artikulasi yang baik, dampaknya menjadi 3. Pertama, pesan sampai. Membuat kita terlihat pede. Dan artikulasi yang baik memperlambat kecepatan bicara. Penekanan ini mempertajam makna. Penekanan juga menimbulkan irama yang berbeda. Jeda, artikulasi, dan penekanan. 3 komponen ini. Tapi cara menyampaikannya harus pakai senyuman. Dan juga harus
bersemangat. Berikan dampak 60%, dan slide selanjutnya tidak perlu dibuka. Eye contact, ada ekspresi wajah. Eye contact perlu dibangun untuk membangun relasi, ada ekspresi wajah, ada tangan yang terbuka. Boleh lanjut slide saya. Duduk, sandaran, dan juga forward leaning akan memberikan dampak yang berbeda. Ketika kita stand still, kita postur kita tegak, kita maju sedikit condong ke depan, itu memberikan attentive atau perhatian kepada pasien. Dan yang terakhir, gimana nih cara memberitahukan yang baik dan benar ke pihak keluarga mengenai kondisi pasien jika misalnya kondisi kesehatannya memburuk. Sementara dokter kan harus menyampaikan kondisi yang sebenar-benarnya, namun tanpa membuat keluarganya panik. Ya. Gimana Pak Erwin? Oke, langsung saya jawab. Silakan Pak Erwin. Jadi ada sebuah teknik namanya tekniknya namanya sandwich. Oke, we call it sandwich. Sandwich itu ada bannya, ada roti, ada daging, ada roti lagi. Jadi yang pertama adalah kita memberikan penghargaan atau apresiasi. Wah, operasi sudah selesai, A, B, C, D berjalan lancar. Oke, that's the good news. Nah, sekarang kita akan masuk ke kalimat atau statement yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya teknik menyampaikan, kemudian orang kebanyakan akan bilang, tapi, nah, tapi ini akan membuat langsung pasien langsung drop sigh. Nggak boleh pakai tapi, karena mereka tahu ini pasti berita buruk. Apa yang dapat kita lakukan? Kita menyampaikan faktanya dulu, dan kemudian kita menggunakan teknik contrasting. Contrasting adalah menampilkan sesuatu dari sisi misalnya, tapi tenang aja Pak, ini penyakit pasti bisa sembuh. Asalkan pasien disiplin. Ini penyakit yang jarang, tapi penyakit ini ada obatnya. Atau misalnya, ternyata memang ini benar-benar buruk, ya kita bisa menyampaikan dari pendekatan heart atau psychological effect yang menggunakan empati. Menggunakan empati. Dan kemudian kita tutup lagi dengan encouragement. Kan kalau misalnya ada berita duka cita, kita selalu bilang kan, kamu harus ikhlas. Karena ketika kamu ikhlas, ibu kamu, bapak kamu itu akan lebih mudah jalannya sampai ke atas. Nah, teknik-teknik seperti yang umum kita ketahui, itu harus juga kita sampaikan dengan urutan seperti tadi ya, sandwich. Terteolio dari Makassar, Pak Erwin, pengalaman saya katanya kalau berkomunikasi dengan pasien saat praktek, yang paling sulit adalah menghadapi pasien yang agak lambat loading. Yang mungkin lemot, maaf ya. Terus susah banget mengerti penjelasannya. Meskipun sudah, menurut dokter, sudah dijelaskan sesederhana mungkin nih. Sampai kadang-kadang harus nulis nih catatan untuk dibawa pasien agar bisa dibaca. Tipsnya gimana nih Pak Erwin? Oke. Hai Dr. Teolio. I think we met long ago kayaknya ya. Karena namanya catchy di kuping saya, di ingatan saya. Lakukanlah Dr. Theo yang disebut paraphrasing. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing adalah phrasing, kalimat, pengulangan kalimat yang kita ulang untuk membuat pesan itu sampai. Pendekatan analogi. Analogi approach membantu sebuah komunikasi yang rumit menjadi mudah ditangkap dalam konteks umum masyarakat kita. Misalnya contoh, ini penyakit Bapak ini kalau saya anggap saja sebagai sebuah benda ini tuh kayak gini. Nah, itu bisa masuk tuh ke situ. Pendekatan analogi. Analogi approach membantu sebuah komunikasi yang rumit menjadi mudah ditangkap dalam konteks umum masyarakat kita. Misalnya contoh, ini penyakit Bapak ini kalau saya anggap saja sebagai sebuah benda ini tuh kayak gini. Nah, itu bisa masuk tuh ke situ.